Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil, biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Akhirnya dia gawe saingan Ka'bah. Tengene kules, teng Son'a lah. Singkat cerita, Ka'bah tandingan ini digawe min dzahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia. Karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo disingi. Jadi kadang mau ngawur ya penting. Disingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Wareng disingi gak trimo terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini fil ini gak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ketika sudah dijarah terus si Abraham ini orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadzal wadi? Orang tertua di sini siapa? Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha gak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, guwanteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadzal wadi? Nah, anak Abdul Muttalib sayyidu hadzal wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibanya Abdul Muttalib. Apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa. Sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadzal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli. Saya ini yang punya unta itu, ini robuhunna, saya yang punya unta itu. Wali anna li hadzal baiti rabban hamahu. Baitullah itu ada yang punya, itu tidak urusan saya. Dia punya rabban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya. Kewajibannya yang punya. Silahkan kalau mau rusak silahkan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes. Oke, dari Abraham, macam aku pengen rusak Ka'bah. Untuk dibalekno, wes unta tak balekno, saya pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Tapi sebelum Abraham datang, niku Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah. Terus beliau berdoa, ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai itu. Oleh ngomong ketika ngono tok, terus ditinggal mirip. Nah, ditinggal mirip itu Abdul Muttalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran.